Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar. Di hari ini kita akan memasuki di program Suara Islami atau Mutiara Kolbu. Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Profesor Yasir Nasution. Kita ketahui bersama bahwa di Mandailing Natal khususnya atau orang Mandailing Natal terjadi jauh sekali sangat degradasi pergeseran nilai-nilai budaya Mandailing Natal dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita akan kupas dan kita minta penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Pak Yasir yang kali ini mengangkat tema nilai-nilai budaya Mandailing Natal. Dan Pak, kita tahu bahwa nilai-nilai budaya Mandailing Natal ini dari nenek moyang kita misalnya sangat memiliki etika dan estetika yang luar biasa. Namun belakangan ini sangat jauh sekali misalnya berbeda. Kenapa bisa terjadi begitu, Pak? Dan mohon dipenjelaskan bagaimana Bapak bisa melihat nilai-nilai budaya kita ini, Pak. Terima kasih para pendengar yang saya muliakan. Ya. Nilai-nilai budaya Mandailing Natal termasuk nilai-nilai yang sangat luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Apalagi kita kaitkan dengan Islam. Ya. Islam datang dari berbagai sumber. Ada informasi dari Natal. Ada juga dari Sumatera Utara, ya. Sumatera Barat dan lain. Tapi biasanya dalam tradisi masuk Islam ke suatu daerah, itu dalam istilah antropologi dikenal dengan masuk secara halus, secara sempurna. Ya. Di mana sempurnanya adalah nilai-nilai yang datang itu tidak pernah mengalami benturan dengan nilai-nilai yang ada di lokal. Itu budaya itu. Budaya itu. Ya. Dia tidak datang dari perspektif syariah yang tentang aturan dan sebagainya. Iya, iya. Tapi dia masuk dari nilai-nilai hidup. Iya. Nilai-nilai Mandailing asli yang lama, di antaranya Podana 5. Ya, Podana 5. Podana 5. Menjaga keluarga, menghormati tetangga, bersih dalam diri, bersih lingkungan, bersih pakaian. Iya. Itu yang lazim disebut dengan Podana 5. Podana 5, ya. Itu match atau serasi dengan Islam. Ya. Jadi nilai-nilai atau agama Islam yang datang itu tidak datang dari perintah sholat 5 waktu dan sebagainya. Iya. Dia masuk dari perspektif yang relevan pintu masuk. Iya. Jadi istilahnya disebut dalam antropologi kadang-kadang adalah soft penetration. Soft, ya. Penetrasi yang sangat lembut, tidak pernah benturan. Ya. Bisa kita lihat di sejarah Tuan Kurau. Tuan Kurau, ya, Pak. Tapi pada umumnya tidak ada. Iya. Islam masuk secara soft, halus, secara halus, secara lembut. Iya. Orang Mandailing dengan masuk Islam tidak keluar dari Mandailingnya. Iya. Dia tetap merasa Mandailing dan tetap diakui sebagai Mandailing. Iya. Jadi tidak mengubah kultur, tidak mengubah status, hanya merubah kepercayaan dari animisme kepada ajaran tauhid. Ya. Itulah cara masuknya Islam ke Mandailing. Ya. Begitu juga ke Minangkabau dan sebagainya. Ya. Jadi akhirnya karena sejak sama yang hilang, yang berubah adalah ketika selama ini mereka menyembah roh, ya. Ini sudah menyembah Allah yang satu. Inilah yang termasuk salah satu keunggulan Islam masuk ke dalam dan memperbaiki tata cara kehidupan yang dengan yang lebih baik. Ya. Makan makanan sudah lebih terjaga, tidak lagi semua yang hidup bisa dimakan. Sudah ada aturan, ya. Sudah ada aturan. Sudah ada aturan, sudah ada halal ini gimana. Tapi sistem keluarga Dalian Natolu, Podana 5 tidak berubah sama sekali. Tidak berubah. Malah menguat. Ya. Dengan tata krama yang dibawa oleh Islam. Itu kalau dalam
kaitannya dengan kehadiran Islam itu dalam kehidupan itu bagaimana? Rohamu itu kan membuang seluruh sifat-sifat tidak terpuji dari diri kita. Sesuai dengan apa juga Pak ya? Ya sesuai dengan nilai budaya. Nilai budaya. Misalnya Dengki. tidak boleh dengki. Iya. Tidak boleh angku. Tidak boleh iri. Tidak boleh sifat-sifat tidak terpuji itu. Ujub. Ujub itu kan merasa dia yang paling benar, yang lain benar gitu ya. Bangga dengan dirinya sendiri. Iya. Dan itu sudah dimiliki oleh orang Mandailing. Orang Mandailing ya. Maka ketika masuk dia matching langsung Pak ya. Matching langsung. Nah itulah yang barangkali yang sesuai misalnya dengan budaya dan ajaran yang dibawa oleh Islam. Jelas ada dasarnya, ada apanya semua, tidak boleh dengki, tidak apa yang itu ya Pak ya. Iya tadi memang saya kira itu karena dengan terjadinya proses globalisasi, penyamarataan seluruh kehidupan global ini, kalau orang Mandailing ini tidak kuat mempertahankan eksistensi nilai dan dirinya, dia akan tergerus oleh nilai-nilai yang ya. Dan ini ada satu hal yang perlu menjadi kewaspadaan kita semua, terutama pada pemegang stakeholder, para ulama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, para guru yang terkait dengan pembangunan karakter pendidikan manusia Mandailing seutuhnya itu. Kita perlu menyadari salah satu nasihat dari seorang penyair besar Muslim, Al-Ustaz Ahmad Syauqi Bek. Dia mengatakan begini, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa idza dhahabat akhlaquhum dhahab. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas, suatu komunitas atau suatu umat akan bertahan terus selama nilai-nilai akhlak dan budaya mereka pertahankan. Kalau itu sudah rusak, mereka akan hancur. Dan ini bukan hanya syair pepatah dari Ahmad Syauqi. Di antropologi pun begitu. Ilmu kebudayaan, ilmu suku-suku. Karena basic suatu masyarakat itu hidup adalah value, nilai-nilai yang menjadi martabat mereka. Seperti yang kita katakan Kodana 5. Maka sebenarnya saya punya saran harapan kepada seluruh stakeholder kita, para guru-guru, dan kalau dia bergerak di bidang yang mengatur lembaga pendidikan di daerah ini, perlu memperhatikan ini serius dan harus ditularkan kembali. Jangan kita gegabah mencari materi-materi pelajaran yang asik tapi lupa yang dasar. Padahal ini adalah mendasar sekali dalam pembentukan karakter manusia seutuhnya yang namanya Mandailing gitu Pak. Dan itu menjadi eksistensi kita ya. Dasar eksistensi kita. Amerika Serikat sebagai negara besar. Sampai sekarang novel-novel lama yang menjadi pembangunan karakter mereka tetap dibaca. Kalau kita misalnya di Mandailing, si bulus-bulus rumbuk itu itu menurut saya wajib dibaca oleh siswa kita. Oke Pak. Nah kalau misalnya dalam pembentukan karakter kita oleh para stakeholder yang ada ini, apa yang mesti harus dilakukan untuk kembali lagi misalnya pada nilai-nilai karakter daerah itu misalnya? Apa yang mesti harus kita lakukan lagi gitu? Saya yakin yang menjadi mendasar sekali bagaimana menghidupkan itu. Menghidupkannya kembali dan secara bersama-sama. Dalam sekolah bisa dimasukkan dalam muatan lokal. Muatan lokal. Itu semua daerah yang peduli dengan karakter masyarakatnya tetap menjaga itu. Pak ya. Misalnya di daerah-daerah Riau Kepulauan, kita masih pernah mendengar Gurindam 12. Itu Riau sampai sekarang mereka pelajari itu. Dipelajari, dibaca, dipertandingkan, dilombakan, dijadikan musik. Karena dianggap itu adalah roh dari kehidupan budaya mereka. Kita kayaknya sudah jauh tertinggal. Dulu ketika almarhum
Dr. Bashar Al-Hamidi ya. Dia serius ini mengapakan mengupas dan mengangkat, membahas, meneliti sampai buku terbit bukunya Madinah Madani. Iya. Tapi saya lihat belakangan kok seperti hilang. Beliau meninggal dan tidak ada yang terpikir membaca itu. Iya. Saya kira harus punya perhatian sini serius terhadap itu ya Pak. Kalau tidak, kita nanti tidak menyadari generasi yang akan datang, cucu dan cici kita itu tidak mengerti lagi apa Mandailing gitu Pak ya. Kalau kita tidak mengerti, orang lain yang menguasai kita. Baik Pak, tentunya kita akan terus mengupas ini bagaimana sebenarnya kita kembali menyemarakan dan melihat dan membangkitkan nilai-nilai budaya Mandailing Natal yang tentunya kita akan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita akan kupas berikut ini selepas yang satu ini.